Jakarta ini, jadi saya agak terlambat. Tadi saya sudah informasikan bahwa saya bisa masuk jam 8 ya, pas ya kurang lebihnya. Molor molor dikit lah. Iya. Siap, silakan. Oke, sudah langsung bisa dimulai? Silakan Pak Subi untuk waktu dan Silakan. tempat untuk Pak Subi sekarang. Silakan Pak. Oke, suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Kamera juga jelas? Jelas. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Selamat datang di acara training produk Thrive ya. Ini kedua kalinya saya bicara mengenai produk Bapak Ibu. Di sini karena saya terlambat masuk, ada chat yang eh, chatnya di sini ya. Ini bertanya tentang tema malam ini mengenai apa? BioLite ya. BioLite sudah minggu kemarin ya. Jadi malam ini kita punya topik yang berbeda, yaitu ion negatif. Tapi seperti kemarin Bapak Ibu ya, saya akan memulai dengan eh, tanya jawab terlebih dahulu untuk 5 orang pertama, tapi dengan syarat harus muncul wajah. Nah, sudah direkam, Pak Iqbal? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan Bapak Ibu sebelum saya memulai topik malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya mengenai apapun ya, saya katakan terutama lebih ke arah tentang produk dan kesehatan, Anda diperbolehkan bertanya untuk 5 orang pertama, tapi syaratnya harus buka kamera Bapak Ibu, ya supaya kita saling mengenal. Silakan. Mic-nya jangan lupa dibuka, bukan hanya kameranya ya, nanti lupa mic-nya nggak dibuka. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Ya. Ya, Waalaikumsalam Bu, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Mau nanya dok, kalau apa ya kanker Dengan Ibu kulit siapa ini Bu? dengan Ibu Eli, Ibu Eli. Oke, oke. Silakan Bu Eli. kalau kanker kulit itu bisa di blow nggak dok? Kanker kulit wujudnya seperti apa? Letaknya di mana, Bu? Kalau saya boleh tahu. Oh ya, di hidung. Di hidung. Iya, itu udah ngalamin operasi dan sekarang tuh hidungnya itu pakai daging lebih dari pipi gitu. Ada perdarahannya nggak, Bu? Awalnya sebelum dioperasi pendarahan. Sekarang? Sekarang mah kayaknya udah enggak, cuman masih ada bekas operasi di hidung. Berarti lukanya masih basah ya? Iya, masih ada apa sih yang hitam-hitam benang Halo? itu. Sinyal saya kelihatannya jelek ini ya. Pak Iqbal Jelas, bisa respon? Atau Pak Andreas? jelas, Halo? Pak. Halo? Gimana Pak Subi? Ya, tadi tadi pertanyaan saya apakah masih berdarah? Enggak sih, udah nggak ada luka darah. Enggak ada keluar darah. Ada luka terbuka, Bu? Enggak, cuman sekarang dia apa sih kayak dagingnya lebih gitu. Jadi hidungnya ini udah ditambal daging dari pipi. Kulitnya mengelupas gitu. Ngelupas enggak, cuman karena udah dibuang daging aslinya. Karena di Mm-mm. situ tadinya disangkanya bukannya kanker kulit, ternyata kanker kulit itu. Jadi gini, Bu. Pada prinsipnya kalau masih ada luka yang basah, ya tidak boleh kena terahertz. Selama masih ada perdarahan itu tidak boleh kena terahertz. Kadang-kadang pada sisa bekas operasi itu masih ada darah, tapi kadang darah putih kan, bukan yang darah merah yang menetes-netes gitu, bukan Bu. Oh, Ya, pokoknya selama masih ada luka yang basah itu tidak boleh kena terahertz. iya. Ya, makasih dok. Ya, tapi kalau memang betul-betul sudah nggak ada, sudah kering, baru boleh. Ya, sama ya, selalu mengikuti SOP dulu. Cuman memang nanti di daerah yang terkena cancer agak dilebihin sedikit lah. Itu pun nggak boleh terlalu panas ya Bu ya. Kalau ada blower yang lebih yang dingin, yang pro jauh lebih bagus. Oh iya. Ya, karena itu kan di permukaan itu di kulit dikhawatirkan takutnya luka nanti.
kecuali kalau kansernya di dalam. Nah, kalau di dalam pakai yang panas lebih berani malah. Ya, terima kasih dok penjelasannya. Halo, Iya dok, terima Pak kasih. Iqbal, Pak Andreas bisa respon saya? Ya, Saya bisa, Pak. Kedengeran, Pak, suaranya. kedengaran Pak. Jelas. Jelas ya. Oke. Ya, silahkan berikutnya. Ibu Ugi, silakan Bu Ugi. Iya, terima kasih Pak Andreas. Selamat malam, Malam, ya Bu. Mbak Sugi. Perkenalkan nama saya Sugini atau Ugi dari Bekasi. Saya mau nanya nih Pak, saya kan didiagnosa kena TB kelenjar gitu dokter. Ya. Nah, saya berobat selama 5 bulan. Ya, Habis 5 bulan saya pakai Itera gitu. ya. Nah, apakah nanti saya disuruh berobatnya sampai 9 bulan. Baru 5 bulan, ternyata dalam jangka waktu 6 bulan TB saya itu sembuh. Apakah saya harus minum obat TB-nya sampai 9 bulan, apa setelah pakai Itera sembuh itu berhenti, Pak Dokter gitu. Terima kasih. Oke. Kriteria sembuhnya seperti apa, Bu? Apakah dokter sudah menyatakan atau memvonis sudah bersih sama sekali? Ini belum dokter, baru kemarin periksa, oh ini udah bagus gitu. Oke. Udah bagus belum berarti sembuh total, Bu. Jadi antibiotik tetap masih harus diminum. Seandainya nanti 2 bulan ke depan TB-nya udah sembuh, kan masih Nah, ada 2 bulan nih ke 9 bulan. otomatis biasanya begitu diagnosis dokter menyatakan sudah sembuh, tentunya obat tidak perlu diminum lagi. Oh gitu ya. Ya, Iya, terima kasih dokter. ya Bu. Ya, dilanjutkan ya Bu di blowernya. Iya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Sekarang Bu Ratna. Silakan Bu Ya, Ratna. silakan. Ya, Assalamualaikum dok. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, ini dok, saya pengen konsultasi. Ini ada kan pasien saya itu dok, kalau ketika dia di blow, dia kan memakai pen dok. Oke. Sebenarnya kan anjurannya ketika pemakaian yang di blow, yang violet itu kan tidak diperkenankan ya dok ya. Tapi ketika pemakai itu merasa badannya enak dok, ini sebenarnya ada bahaya nggak sih dok kalau misalkan diteruskan? Jadi gini Bu, yang penting selama si pasien itu merasa nyaman, bisa menahan rasa panasnya, dilanjutkan tidak masalah. Tetapi yang dikhawatirkan kalau terlalu panas. Karena kalau terlalu panas efeknya nanti bisa nyeri. Kalau nyeri kan jadi nggak enak, nggak nyaman. Gitu aja sih, simple sebenarnya Bu. Jadi selama si pasien merasa oke, dengan segini saya merasa enak dan tidak ada keluhan apapun, ya sudah silahkan dilanjutkan. Oh ya, terima kasih Begitu ya dok. Bu. Iya, terima kasih. Malam dok. Baik, Malam, Dok. setelahnya Bu Kadek, silakan. Bu Kadek, silakan Bu Kadek. Halo. Ya, halo. Saya menderita endometriosis, dok. Tapi kalau saya blow Halo. itu nggak tahan panas. Boleh nggak? Kalau saya kan pakai Itera klasik itu, boleh nggak? Kalau aturannya kan 2 menit ya minimal. Tapi boleh nggak dibagi-bagi waktunya? Misal 1 menit. Oh ya video. Misalnya bagian pankreasnya 1 menit, terus bagian ginjal 1 menit. Nanti diulang lagi 1 menit lagi, disambung gitu maksudnya. Nggak langsung 2 menit, tapi dibagi-bagi waktunya gitu. Halo, bisa diulang? Ini sinyal saya jelek sekali ya. Oh ya. Saya kan penderita endometriosis gitu kan. Jadi kalau saya sedang blowing, saya kan pakai Itera klasik ya. Jadi kan waktunya 2 menit minimal gitu kan. Tapi saya nggak tahan sama panasnya. Jadi waktu blowingnya itu boleh nggak dibagi-bagi? Misalnya 1 menit di bagian ginjal, 1 menit di titik pankreas, 1 menit di bagian dada gitu. Itu masih efektif nggak? Masih boleh sih, boleh. Cuman memang sebaiknya kalau panas itu kadang memang harus ditahan walaupun sebentar ya Bu ya. Karena biasanya ketika terasa lebih panas dibandingkan organ yang lain,
biasanya disitulah ada yang namanya sumbatan, Bu. Nah, Ya, itu harus tahan sebentar, walaupun memang nggak usah terlalu lama. Ya, ditahan aja. Ya, ya. Maksud saya kan hitungan 10 kan masih tahan. Tapi apa, itu Bu? kan belum saya kalau panas sekali kan saya hitung 1 sampai 10 buat Ah, ah. nahannya gitu Mm-mm. kan. Tapi kan itu belum sampai 2 menit. Jadi baru 1 menit itu sudah panas sekali. Terus saya pindah ke bagian lain 1 menit. Misalnya kan ginjal kiri 1 menit, terus Mm-mm. ginjal kanan 1 menit. Terus kalau ginjal kanan sudah panas, saya lanjutkan lagi ginjal kirinya gitu. Oh, nggak Itu apa-apa. masih ada Boleh, boleh, enggak? Bu. Nggak Oh, apa-apa, ya nggak ini. masalah. Terus air bionya itu diminum Air eh, blow-nya ya maksudnya ya, air ya, yang di blow kan? air blow boleh diminum setiap jam gitu. Kalau Boleh, sekalian blowing, boleh. oh boleh. Nggak masalah, nggak masalah. Oh, oh ya, terima kasih itu udah. Ya. Perlu ikut terasen nggak? Atau cuma blowing aja udah efektif? Kalau Ibu menggunakan Terasen, efeknya jauh lebih bagus, Bu. Karena bersinergis ya. Oh, oh Karena ya, kan tapi tubuh kalau nggak manusia pakai itu itu nggak tetap apa-apa butuh ya? yang namanya enzim. Kenapa, Bu? Kalau kalaupun tidak minum tidak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu Oh, mau minum, hasilnya jauh lebih efektif. oh gitu. Oke, makasih dok. Itu saja. Ya, Ya. satu lagi ya, Pak Andreas ya, betul ya? Pak dua Pak, biar Pak Muki Oh, juga mau dua. nanya katanya. Siapa, Pak? Pak Muki, Oke, ini kan silakan. Bu Cahaya Dewi dulu nih. Silakan, silakan. Silakan Bu Cahaya Dewi. Ya, malam Pak Subi, Malam, Bu. Habis malam Pak, malam semuanya. Ini Pak, aku Cahya Dewi dari Bogor. Saya mau nanyain soal penyakit ayah aku ya. Dia kan beli bio sama klasik Pak. Waktu pertama terdeteksinya karena ada ginjal stadium 3 harus cuci darah. Ada pembekakan jantung, terus ada pengeroposan tulang, sama ada kista di daerah prostat gitu Pak. Nah, waktu pas selama 2,5 bulan itu kita terapi pakai biolet sama klasik Pak. Ada perubahan dan ada hasilnya. Dia ginjal stadium 3-nya tuh udah sembuh, nggak usah cuci darah. Kita periksa 3 dokter ya Pak. Cuman kakinya itu hitam-hitam tuh Pak, bulat-bulat gitu kayak kebakar gitu. Jadi dia nggak mau lagi pakai biolet kayak trauma gitu. Terus keratinnya juga udah normal, sama pembengkakan jantung juga udah bagus. Cuman dia ada kista di prostat. Itu gimana caranya ya Pak? Blow kista di sekitaran prostat, sama pengapuran kakinya dia nggak bisa jalan itu Pak. Itu harus gimana ya? Oke, langsung saya jawab ya, Bu ya. Jadi gini, sebaiknya memang menggunakan BioLite, tapi nggak boleh terlalu panas, Bu. Nanti kalau terlalu panas, jadi sekuatnya dulu, bisa tahan panasnya sampai seberapa, supaya kakinya nggak hitam-hitam, Bu. Halo? Itu prosesnya apa? Kita dari awal emang pertama kali beli kita awalnya dari 3 Pak, terus bertahap dia kuat tuh sampai 5, kuat lagi sampai 6 aku taikin kan sehari kan 4 kali tuh dia pakai sejam-sejam 30 menit 30 menit terus dia dibantu 20 menit sampai pakai klasik, dibantu sama klasik 20 menit setelah pakai biolet. Itu setiap hari 4 kali, ada kadang 3 kali gitu. Nah, itu waktu pas dia nginjak ke 8 tuh Pak, habis itu level 8, habis itu dia kakinya tuh besokannya tuh hitam-hitam bulat-bulat gitu. Jadi dia sekarang nggak mau lagi pakai biolet, kayak Ya, orang trauma dikurangi aja, gitu. Bu. 6 atau 5, Bu. Oh iya, Ya, jadi itu pakai kalau BioLite-nya cara dikurangi. blow di prostatnya gimana Pak? Ada Nah, kista soalnya di situ sekitaran 3,5 ya, cm. jadi dengan BioLite itu juga membantu untuk mencegah pembesaran kelenjar prostat, Bu. Oh gitu. Ya, tetap Cuman tetap dia pakai sekarang BioLite. udah kapok Pak pakai biolet, takut gitu kakinya gosong semua katanya gitu. Dia paling Eh, maunya pakai klasik sekarang. Coba diulangi lagi dari angka 2 dulu. Kalau 2 dulu kan nggak terlalu panas. Nah, itu bertahap dinaikkan Hmm. sampai senyamannya dia, Bu. Jangan dipaksain. Oh gitu. Ya, Iya. karena untuk masalah pengapuran itu juga bagus. Untuk prostat juga oke gitu. Bisa semua sebenarnya. Ya, karena itu kan Itu termasuk kalau penyakit pengapuran Pak, degeneratif. Nah, sama kalau pengapuran satu lagi Bu, kalau untuk prostat itu bisa di blow
itu satu di daerah sekitar selangkangan, ya. Kedua di area sekitar mohon maaf ya antara anus dengan testis dengan telurnya itu Bu. Tapi jangan terlalu lama ya. Iya, itu Plus paling 2 mungkin sampai pakai 3 violet. menit kali ya. Iya, iya, itu udah paling oke dah. Pakai violet itu udah paling bagus. Iya. Pengapuran juga bisa ya Pak pakai violet ya Pak? Bisa, bisa, bisa. Hmm. Oke Pak, makasih ya Oke Pak. ya, cukup ya. Oke, satu lagi Pak Andreas, Pak silakan. Muki, silakan Ya, Pak Muki. Pak Muki. baik. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Dok. Ya, silakan Pak. Gini, istri saya kan divonis, ya. Istri saya kan divonis glaukoma. Ya, Pertama kan katarak, setelah itu lama-lama kena glaukoma. Terus gimana cara ngeblu, Dok, kalau diperbolehkan dan caranya kayak bagaimana? Terima kasih, Dok. oke. Sebenarnya untuk ngeblunya tetap sesuai SOP dulu Pak pertama ya. 10 titik utama itu harus kena. Nah, untuk mata itu hanya diperbolehkan area sekitar mata, jangan di pas matanya, Pak. Kalau perlu matanya ditutup. Gitu ya. Ya. Iya, iya. Nah, dirutinin aja, Pak. Yang penting terahash ini rutin kok pemakaiannya. Contoh seperti Ibu tadi kan, pakai violet sampai 4 kali sehari, ya kan? Yang tadinya ginjal stadium 3 akhirnya membaik. Sama, kasus glaukoma juga sama ini, Pak. Yang penting rutin, Pak. Oh iya. Terus bulunya berapa menit, Dok? Sebentar aja, Pak. 5 menit paling. Nggak usah terlalu lama kalau di bagian mata. Oh iya. Termasuk limpatik juga di blue, Dok ya? Betul, iya. Oh iya. Limpatik itu kan sudah bagian dari SOP sebenarnya. Oh iya, iya. Makasih, Dok. Ya, Pak. Assalamualaikum. Oke, cukup ya, Pak Andreas ya. Silakan cukup bagi Bapak Ibu yang mau tanya lagi, diketik saja nanti setelah pas memberikan materi kita akan jawab ya. Baik, silakan Pak Subi untuk waktu dan tempat. Sebentar, Pak. Ini saya jawab dulu sebentar yang di chat ya. Oh, boleh Pak, silakan. Oke. Ini ada kasus saya kena saraf kejepit, lumbar 45, sudah bertahun-tahun, 6 bulan terakhir kena cervical juga. Kalau buat senderan kenceng sampai kepala dan telinga kiri, selain basic blow dan titik limfatik di blow, bagian mana supaya tidak kenceng-kenceng sampai kepala. Tetap sesuai SOP, cuman karena ini kasusnya adalah sebentar ya, sebentar. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, tetap sesuai SOP. Ini kan kasusnya adalah HNP ya, saraf kejepit, betul. Nah, tetap harus diimbangi dengan fisioterapi ya. Jadi setelah menggunakan apa namanya terahertz atau di blow, ya lebih baik dikombin dengan fisioterapi. Ya, karena nanti di fisioterapi itu juga ada untuk relaksasi otot. Nah, itu yang kita kadang nggak bisa lakukan sendiri, Bapak Ibu. Ini kan ada kenceng-kenceng kan, ada kenceng-kenceng di bagian kepala. Nah, biasanya kan ada tegang ya di bagian otot di tulang belakang karena nahan sakit selama berapa lama ini coba? Sudah bertahun-tahun apalagi otomatis otot di bagian tersebut mengalami kontraksi ya kan? Makanya perlu dibantu juga dengan fisioterapi. Ya. Terus ini glaukoma tadi sudah ya. Kemudian jika waktu kita mepet nggak bisa terapi keduanya yang mana yang dipakai violet atau blue. Kalau namanya waktu mepet ya otomatis pakai blue-nya Pak, karena paling cepat. Ya kan? Karena blue ini bisa langsung mengejar ke titik yang diinginkan atau yang bermasalah dengan kondisi kesehatannya. Kalau asam urat lagi kambuh, boleh di blue dengan air tera klasik. Boleh Pak, sangat boleh sekali. Jangan lupa nanti minum air yang di blue juga. Ya, karena proses pengeluaran asam urat ini kan lewat air seni ya, karena diekskresikan dikeluarkan lewat ginjal, ya makanya harus banyak minum air yang di blue, ya, dan juga diperbanyak di area ginjal. Terus ada pertanyaan, saya penyintas COVID, dirawat 11 hari. Sekarang kalau cuaca panas, kepala pusing, nafas perih. Terapi terbaik harus rutin sesuai SOP.
ya nanti diperbanyak di area sekitar saluran pernafasan ya, di tenggorokan sini ya, dan di paru-parunya. Nah, paru-paru itu di depan, di dada depan sama punggung belakang ya. Oke, berikutnya kakak saya HNP tulang ekor bengkok, sebaiknya bagaimana? Sama saran saya, seperti yang kasus HNP tadi ya, diimbangi juga dengan fisioterapi ya. Kemudian saya mau tanya, kalau ada calon member tidak mau diterapi pakai gelombang panas, maunya pakai dingin yang pro 10 titik, ini apakah masih efektif? Jadi pada prinsipnya begini, gelombang yang dingin ini efektif untuk beberapa kasus tertentu. Di Zoom saya yang kemarin, minggu kemarin, saya sudah cerita tentang pentingnya unsur panas, atau kalau Chinese ya itu yang ya, kalau dingin kan yin ya. Nah, unsur panas ini sangat penting untuk tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, akar dari hampir semua penyakit degeneratif itu karena terlalu banyak unsur dingin. Ya, nah makanya kalau dia nggak punya masalah apa-apa, lebih baik saran saya pakai yang panas. Nah, untuk angin yang dingin ini itu digunakan hanya untuk kasus tertentu saja. Contoh, mereka yang sudah pasang ring, ya, karena kalau pakai yang panas, ringnya akan mudah berpindah tempat, Bapak Ibu, ya. Kemudian kasus flek di wajah, ya, keratosis di leher yang seperti kutil gitu ya. Nah, itu pakai angin yang dingin efektif, ya. Kemudian untuk anak-anak juga, ya, itu pakai yang dingin nggak apa-apa. Ya, tapi selain itu, kalau memang untuk efek maksimal dari terahertz, gunakanlah yang panas, jangan yang dingin. Begitu ya. Saya ada klien bermasalah jantung, 3 bulan rutin, kekentalan darah berkurang. Tapi 2 bulan kemudian kurang jantung, kurang tes darah kurang bagus, jadi kental, angka INR sebelumnya 1,8 kembali ke angka 1. Ini saran saya, selain rutin di blow, juga rutin minum air yang di blow juga, ya, diperbanyak, dan juga pola makan ya, tentunya pola diet juga harus diperbaiki, pola olahraga ya. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan terahertz untuk bisa menyembuhkan langsung itu, dan dia tidak mau merubah pola makan, nggak mau merubah polanya, misalkan nggak pernah olahraga, itu juga susah, Bapak Ibu. Ya, jadi harus diimbangi juga pola makan seperti gorengan, lemak, minyak, santan, gula ya, yang mengandung tinggi karbo, itu tepung gitu kan, itu harus dikurang-kurangi juga ya. Dan juga usahakan juga ada olahraga rutin ya. Kemudian jika sakit diabetes atau stroke yang diterapi apa saja, Dok? Ya, ini minggu kemarin juga sudah saya jawab sebenarnya ya, sesuai SOP saja Bapak Ibu. Kemudian kalau diabetes bisa ditambahkan di beberapa titik di area sekitar pankreas. Kalau stroke ya, kita bisa tanya juga ya, stroke-nya yang diserang apakah, jadi gini, kalau stroke itu kalau orangnya mengalami hemiparese, lumpuh separuh badan, kalau misalkan yang lumpuh di sebelah kiri, berarti dia yang diserang adalah otak yang bagian kanan yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Nah, disitulah agak ditambah sedikit porsinya dengan terahertz ini, dengan catatan tidak ada tekanan darah tinggi. Ya, kalau ada tekanan darah tinggi tidak boleh. Ya. Oke, kemudian jika tidak ada, maksudnya gimana nih ya? Jika tidak ada orang yang di blow bagian belakang untuk meridian, bisakah langsung di blow di area yang bisa dijangkau? Jadi gini, pada prinsipnya basic blow itu sangat penting karena seperti yang saya jelaskan kemarin ya Bapak Ibu, tubuh kita ini memerlukan panas. Nah, dengan terahertz itu mengisi energi atau mengisi unsur panas di setiap titik meridian di dalam tubuh kita. Nah, ketika titik meridian ini terisi unsur panas tersebut, dia akan mengalirkan panasnya ke pembuluh darah ke seluruh tubuh, Bapak Ibu. Sehingga peredaran darah akan menjadi lancar, plak-plak kolesterol akan luntur, Bapak Ibu ya, akan dihancurkan, kelebihan gula juga akan dihancurkan di situ. Makanya basic blow ini sangat penting sekali untuk mengawali semua proses terapi. Ya, jadi tidak bisa tanpa basic blow
terus langsung maunya misalkan ke titik yang sakit. Bisa sih bisa, tapi butuh waktu lebih lama gitu loh. Ya, alangkah efektifnya Anda mengorbankan waktu sebentar, lakukan basic blow-nya dulu, baru kemudian ke titik yang bermasalah. Nah, itu justru untuk terapi penyembuhannya jauh lebih cepat, Bapak Ibu. Ya, oke, berikutnya. Bell's palsy, ya, apakah ada kemungkinan perbaikan? Jelas ada ya, karena kan itu ada penyempitan saraf juga dan pembuluh darah ya. Yang penting rutin ya, untuk masalah-masalah saraf, terahash ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Ibu bisa searching juga di Google ya. Coba Anda searching manfaat terahash untuk saraf. Itu salah satunya bisa untuk proses relaksasi saraf Bapak Ibu. Ya. Kan kita tahu ya Bell's palsy itu kan ada penyempitan ya di saraf, kemudian ada kontraksi juga di situ. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, plantar fasciitis. Jadi gini, semua masalah peradangan di dalam tubuh manusia itu istilah medisnya itu selalu diakhiri dengan kata itis. Kemarin saya juga sudah jelasin di kantor ya, waktu kita offline ya. Semua masalah peradangan selalu diakhiri dengan kata itis ya, termasuk plantar fasciitis. Ini berarti ada peradangan di telapak kaki, ya kan? Nah, apalagi sinusitis, radang di rongga hidung, ya, kemudian bronkitis, radang di saluran pernafasan, meningitis, radang di selaput otak dan lain sebagainya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya, semua yang akhirannya itis itu berarti terjadi proses peradangan atau inflamasi. Nah, terahash ini memang salah satu fungsinya dia untuk mengatasi inflamasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana terapinya, terapi semua sebenarnya sesuai dengan SOP dulu, itu wajib dilakukan. Setelah itu bagian yang sakit agak diperbanyak Bapak Ibu. Ya, di area yang sekitar yang sakit saja. Ya. Oke. Berikutnya untuk anak-anak 5 tahun basic blue berapa menit, anak 12 tahun klasik level berapa. Sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan masalah levelnya berapa gitu ya. Yang penting anak ini kalau kita bicara anak-anak, dia merasakan nyaman. Ya, jangan terlalu panas juga. Ya, dia merasakan nyaman dan yang penting adalah konsistensi terpapar terahertz. Ya. Jadi kalau ditanya basic blue berapa menit, kalau dia merasa nyaman dengan kekuatan level 1, misalkan Anda lakukan selama 10 menit, ya sudah, lakukan saja. Ya. Anak batuk pilek berapa lama? Nah, sama ya seperti yang saya katakan, yang penting sampai anak tersebut merasa nyaman. Ya, justru nggak usah terlalu lama ya, 10 sampai 15 menit is oke lah. Yang penting SOP-nya udah kena duluan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ke saya, sedang pasang selang di ginjal ke saluran pembuangan air seni, apakah aman kalau di area ginjalnya di blow? Boleh asalkan tidak terlalu panas ya Pak ya. Seperti saya katakan, yang penting rasa nyaman dulu aja ya. Kemudian ini ada kasus stroke, tekanan darah tinggi, apa bisa dari pelipis ke arah kepala belakang? Kalau ada masalah hipertensi, coba area sekitar kepala ya, semua ya, maksud saya di area kepala, tolong jangan kena terahertz Bapak Ibu. Ya. Lama waktu blow untuk anak 10 sampai 15 menit. Yang penting anak tersebut merasa nyaman, jangan terlalu panas. Hepatitis C, bagaimana terapinya? Sesuai SOP, ya, tetapi nanti diperbanyak di bagian liver. Tentunya juga harus konsultasi dengan dokter penyakit dalamnya. Ya, mungkin ada pengobatan tertentu, ya kan? Jangan hanya dengan terahertz. Kemudian, Biolet level 10 biasa nggak masalah, tetapi ketika meriang pakai level 10 kira-kira berjalan badan seperti kehilangan tenaga dan lemas. Sebentar.
badan seperti kehilangan tenaga dan lemas. Saya kira stroke habis terapi, kemudian saya tuntun dan saya rebahkan di tempat tidur. Kira-kira berlangsung 1 menit, terus bangun katanya gak lemas lagi dan malah sehat. Pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Atau kalau lagi meriang level berapa? Nah, betul. Jadi kita tahu ya, orang kalau lagi meriang, lagi demam, itu kan memang kondisi sedang tidak fit, ya kan? Nah, kita tahu kalau pakai Biolet itu kan sama seperti kita olahraga, ya, membakar kalori. Jadi wajar kalau setelah lagi meriang pakai Biolet, ya. Ini berapa lama nih? Level 10 lagi, 20 menit badannya rasanya kayak lemes, ya kayak kehilangan tenaga, wajar. Jadi sebaiknya kalau lagi meriang jangan terlalu tinggi dulu, ya. Ingat kemarin saya sudah ngomong di Zoom yang sebelumnya. Di Biolet ini ada satu gelombang yang namanya PMF yang dengan sengaja menaikkan suhu tubuh kita sampai 40 derajat. Sehingga kita seakan-akan dibuat demam. Nah, sudah ada gelombang PMF-nya, apalagi orangnya demam, dinaikkan lagi suhu tubuhnya. Ya, itu seharusnya sih saran saya. 1, kalau memang lagi meriang, kekuatannya kalau pakai Biolet cukup 2. Karena kita ambil terahaji aja, nggak usah PMF-nya. Ya, karena terahaji ini untuk antiinflamasinya bisa, anti peradangannya bisa. Kedua, harus banyak minum air yang di blue. Ya, karena apa? Karena nanti orang yang sudah meriang itu kan keluar keringat juga Bapak Ibu ketika di Biolet, menghindari efek dari dehidrasi, ya. Oh, ini enggak. Kalau apa mau simpen nih? Enggak. Oh, untuk kasus autoimun, lupus, SLE gimana? Jadi untuk kasus-kasus autoimun, Bapak Ibu, itu saya kemarin sebenarnya juga sudah jelaskan sama ya. SOP pertama jelas. Kedua, di terapi di bagian organ yang bermasalah. Biasanya kalau lupus itu yang diserang kadang persendian, jari tangan, jari kaki, ya kan, sendi-sendi lutut dan lain sebagainya. Nah, di bagian-bagian itu, ya. Kemudian ada beberapa orang mengalami healing krisis, ada yang tidak. Bisakah di awal terapi kita memprediksi perkiraan pasien mengalami healing krisis atau tidak? Karena ada pasien yang inginnya cepat, instan, langsung sembuh, tapi lalu terkena healing krisis. Atau kita bisa memprediksi perkiraan berapa lama dosis terapi untuk pasien-pasien kita, berdasarkan apa dugaan kita. Jadi gini Pak, setiap orang kan memiliki mekanisme tubuh berbeda-beda, imunitasnya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita katakan apakah si A ada healing krisis, si B tidak ada, kita tidak bisa memperkirakan. Sama seperti kasus alergi saya katakan. Dokter tidak akan pernah tahu ketika memberi obat ke seseorang, apakah setelah minum dia alergi atau enggak. Sampai obatnya masuk. Ternyata setelah obatnya masuk, dia alergi. Nah, sama kasusnya. Nah, makanya kalau kita pengen tahu apakah orang tersebut ada healing krisis atau tidak, saya katakan pemberian dosis terahertz itu harus bertahap. Enggak boleh langsung tinggi, Bapak Ibu. Kecuali kalau memang dari awal orangnya benar-benar fit ya, masih muda, kondisinya tubuhnya masih sehat, nah itu masih lebih oke lah. Tapi kira-kira kalau orangnya sudah tua, apalagi punya penyakit metabolis ya atau degeneratif, sebaiknya menggunakan terahaji itu sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dinaikkan angka yang tinggi atau level yang tinggi Bapak Ibu. Ya, nah dari situ beberapa hari ya kita evaluasi, kelihatan oh bagus efeknya, kita naikkan levelnya bertahap demi bertahap. Itulah kenapa sebaiknya memang saran kita Bapak Ibu saranin juga untuk ke rekan-rekannya untuk punya, karena terahaji ini bukan alat terapi yang sekali pakai langsung sembuh Bapak Ibu. Butuh proses ya, butuh proses untuk apa namanya, untuk menyembuhkan sebuah penyakit, nggak bisa langsung ya. Bagian yang sakit agak diperbanyak. Ini kira-kira berapa lama ya Dok? Kira-kira 5-10 menit ya. Anak perempuan ada kista, terapi Biolet level berapa? Anak kelas SD kelas 6 ada kista di ovarium. Sering perdarahan sebulan bisa 3 kali haid. Terapinya Biolet level berapa? Pertama, terapinya tidak boleh ketika dia sedang perdarahan. 1.
Kedua, ya, ini karena masih kelas 6 SD dimulai dari angka 2 dulu. Ya. Nanti setelah 3 hari ya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau kuat naikkan per 3 hari ya, jadi 3, jadi 4 ya, dengan catatan tidak ada. Ya, tentunya juga harus konsultasi ya dengan dokter yang menangani. Ya, mungkin ada tindakan tertentu ataupun ada pengobatan yang dilakukan juga harus dikombinasi ya. Sama ya, jadi gini, hipertensi nggak boleh di sekitar, bukan hanya sekitar kepala, sebenarnya sampai leher juga nggak boleh, supaya nggak terjadi yang namanya vasokonstriksi. Ya, nanti terjadi penyempitan pembuluh darah soalnya. Ya, kalau kepala belakang termasuk yang tidak boleh semua, kepala dan leher ini sebaiknya tidak usah disentuh kalau orang kena hipertensi, Bapak Ibu. Ya, oke, saya kena ANP 15 tahun, kaki kebas, bayar level 8, 30 menit, setelah itu kok makin kebas, baiknya level berapa? Bukan masalah makin kebasnya, harus dikombinasi Pak dengan fisioterapi juga. Ya, seperti yang tadi saya katakan, mungkin ada masalah di ototnya juga. Apalagi HNP sudah 15 tahun itu ototnya udah pasti menegang, Pak. Ya. Kalau di blow bagian mana, Pak? Blow tetap sama, sesuai dengan SOP. Oke. Berikutnya, setelah minum air yang di blow jadi nggak bisa tidur, itu kira-kira kenapa ya? Karena gini. Nah, ini sekali lagi termasuk salah satu proses healing krisis. Pada beberapa orang berbeda. Ya, pada beberapa orang setelah minum air malah seger Bapak Ibu. Ya kayak gini ya, jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena air yang di blow itu kan berisi energi terahertz. Seseorang kalau dikasih energi, itu kan pasti nggak bisa tidur Bapak Ibu, malah seger badannya. Tapi pada beberapa orang yang kekurangan energi, ya, kalau dikasih energi dia merasa nyaman, justru dia merasa ngantuk. Nah ini termasuk proses healing krisis. Makanya tiap orang beda-beda. Ya, nah dokter mau tanya, suami saya kalau pakai bayu kadang baunya seperti terbakar. Maksudnya gimana ya, kayak terbakar? Sebelumnya dia pernah diabetes tapi sudah lama sembuh. Setiap terapi bayu keringatnya banyak dan keringatnya kadang bau terbakar. Kalau saya level 10 tidak bau apa-apa dan keringat saya tidak terlalu banyak. Kenapa untuk kasus suami saya? Sebelumnya sudah dilakukan bertahap tapi sekarang ini kalau pakai level 10 bau seperti itu. Ya. Nggak apa-apa Bu, dilanjutkan saja. Kalau masalah bau keringat itu kan sebenarnya toksin yang keluar dari tubuh. Jadi keringat ini sebenarnya kan adalah kumpulan dari racun-racun yang ada di dalam organ dikeluarkan oleh tubuh. Mekanismenya seperti itu. Jadi memang biasanya kalau keringatnya semakin bau, itu racunnya semakin banyak. Ya, jadi lebih baik dilanjutkan saja seperti itu. Ya. Tensi berapa ini maksudnya bagaimana ya? Bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus? Sama ya Bu, cuman nanti di bagian kepala agak dilebihin untuk blowernya. Oke, jadi hipertensi sebaiknya di blow di mana yang efektif untuk hipertensi selain standar blow. Cukup standar blow, ya, jangan di daerah kepala dan leher. Ya, dok kalau Bell's palsy blownya daerah mana saja dok? Ya, Bell's palsy itu selain SOP ya di daerah sekitar sini ya Bapak Ibu. Ya, di area sekitar pipi sini ya sampai ke belakang telinga. Ya, pipi, belakang telinga, kemudian di area sekitar bibir. Nah, sekitar situ aja. Ya, karena itu yang kena kan ada 3 saraf ya, saraf trigeminus di situ. Nah, itu yang harus di di blow dengan terahertz supaya terjadi proses regenerasi sel-sel sarafnya. Oke, cukup ya. Saya sudah jawab semua. Oke, saya akan masuk materi saya malam hari ini. Jadi materi saya ini malam hari ini kita ingin membahas tentang ion negatif, Bapak Ibu ya. Oke. Slide saya terlihat ya, Pak? Terlihat, Pak. Mantap, Terlihat, Pak. dokter. Oke, jadi gini, Bapak Ibu ya. Kita punya satu alat ya.
kita tahu semua yang namanya Iron Shield ya. Nah, coba siapa, saya pengen tahu nih, malam hari ini pesertanya ada 110 ya. Kira-kira siapa yang sudah punya Iron Shield Bapak Ibu? Yang sudah pakai? Boleh dicat? Saya dan keluarga, Dok. Saya. Esti, Bu Devi, Pak Happy, Meta, Bu Erni, Bu Ami, Pak. Baru berapa Pak? Baru 5 ya? Eda Jaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, Pak. Bu Happy ya. 10. 10 dari 110. Bu Mary juga sudah ada, Pak. Berarti 11. Pak Jaya, dia keluarga besar pakai Yonsil, Pak. Keluarga Jadi, besarnya berapa orang, Pak? banyak, Pak. Belum, Pak. Ini saya yakin nggak ada 50% kok. Ya. Dari peserta malam hari ini. Ya, karena kalau semua sudah pakai, ya 100 orang pasti sudah pakai. Kalau sudah tahu betapa pentingnya ion shield dan ion negatif. Ya, jadi gini, Bapak Ibu. Ya, tentunya kita tahu ya, kemarin beberapa tahun yang lalu kita mengalami satu pandemi yang cukup mewabah ya. COVID-19 ya. COVID-19 ya. Nah, dan kita harus paham juga bahwa sebenarnya paru-paru kita ini tidak punya mekanisme untuk menyaring bakteri atau virus, Bapak Ibu. Hanya lewat hidung. Lebih spesifiknya disaring lewat bulu-bulu hidung, Bapak Ibu. Ya. Jadi hanya itu saja gitu loh. Kalau jumlah bakteri dan virusnya melebihi apa yang bisa disaring, otomatis akan langsung masuk kemana? Saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan langsung masuk ke paru-paru dalam tubuh kita. Nah, yang jadi masalah adalah partikel dari virus dan bakteri ini sangat kecil, Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa ya virus COVID ini sangat mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita kan harus ada tindakan pencegahan. Betul, kemarin sudah ada masker, Bapak Ibu. Masker ini salah satu media yang memang untuk menyaring ya. Tetapi kan kita juga nggak mungkin kan 24 jam kita mau pakai masker. Kalau Anda lagi makan, lagi ngomong sama orang atau misalkan jadi pembicara, saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Waktu zaman COVID saya dipanggil jadi pembicara di satu seminar, Bapak Ibu. Kan nggak lucu kalau saya ngomong mulut saya ditutup pakai masker gitu loh. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, alat ini yang namanya ion shield ini dibuat sebagai masker, Bapak Ibu. Selain sebagai masker udara, dia juga sebagai masker elektronik. Maksudnya apa? Maksudnya dia berfungsi untuk menghilangkan efek gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Jadi ion shield ini fungsinya banyak, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya melindungi kita dari virus, bakteri, kuman, asap, partikel di udara, tetapi juga sebagai media untuk menyaring gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Kita tahu ya saat ini loh Bapak Ibu, Anda semua ini lagi terpapar gelombang elektromagnetik loh Bapak Ibu. Lewat apa? Laptop, handphone, ya kan? Kan banyak dari kita yang nggak bisa melepaskan handphone, betul kan? Nah, ion shield ini itu berguna untuk mengurangi efek dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, di sini memang dibahas di awal ya lebih banyak tentang masalah COVID kemarin ya. Nah ini ya kita lihat ya secara global ada 265 juta kasus ya. Dan kita juga tahu ya Bapak Ibu, saya bukan mau menakut-nakuti enggak, cuman kan lebih baik kita waspada dan mawas diri untuk kedepannya. Kita tahu ya artis yang cukup terkenal ya, Babisu kemarin habis meninggal kena satu jenis virus yang menyebabkan beliau terkena pneumonia, ya kan? Kemudian seminggu setelah itu ada satu artis juga dari China yang cowok ya kali ini yang juga sama terkena kasus yang sama Bapak Ibu, pneumonia juga. Ya, dalam arti begini Bapak Ibu, sekarang ya bahkan Anda tahu ya virus COVID sendiri itu kan bermutasi semakin lama semakin banyak.
Walaupun memang yang semakin bermutasi kekuatan untuk merusak sel itu semakin melemah. Tetapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya virus, bakteri dan kuman itu juga bermutasi, Bapak Ibu. Dan semakin ke sini jumlahnya semakin banyak. Sedangkan kalau kita bicara bakteri itu kan hanya bisa disembuhkan dengan antibiotik, ya. Sedangkan jumlah antibiotiknya terbatas. Bakterinya bermutasinya semakin banyak. Itu kalau kita bicara bakteri, Bapak Ibu. Kalau kita bicara virus, virusnya bermutasi sampai sekarang nggak ada yang namanya antivirus, Bapak Ibu. Anda perlu tahu. Ya, virus itu nggak bisa diobati. Yang bisa adalah dibuat supaya kalau sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, dia dibuat supaya tidak aktif. Ya, contoh kayak virus influenza, ya. Itu sebenarnya dalam tubuh manusia itu ada terus, cuman dia dibuat tidak aktif di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, Anda bisa paham ya kenapa kita perlu yang namanya ion negatif. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita belajar dulu ya. Secara sekilas kita lihat kasus-kasus COVID kemarin ya. Tentunya kita dari sekarang kan harus mawas diri ya, Bapak Ibu. Kemarin juga ada virus juga kalau saya nggak salah itu virus seperti cacar ya, cacar monyet ya kalau saya nggak salah. Nah, butuh waktu kan untuk mencapai kekebalan tubuh itu tetap butuh waktu, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Nah, oleh sebab itulah ya, selain dengan masker ya, kita butuh yang namanya ion shield ini Bapak Ibu. Ya. Seperti saya katakan tadi, dia mengandung ion negatif ya. Ion negatif itu apa sih Bapak Ibu ya? Nah, kita lihat ya sebentar. Jadi Anda nanti juga boleh buka di Google ya. Jadi ion negatif ini sebenarnya adalah suatu molekul yang bermuatan negatif dan terbentuk dari atom yang kekurangan elektron sehingga dikenal sebagai anion. Nah, simpelnya gini, kalau bahasa saya susah dipahami ya. Mungkin ini bahasa orang-orang fisika ya Bapak Ibu. Ion negatif itu paling mudah ditemukan di alam. Di mana? Di air terjun, di sungai, di pantai, di hutan. Ya, ion negatif ini juga bisa dihasilkan oleh UV ya dari sinar matahari. Ya, makanya kita lihat Bapak Ibu, Anda kalau di pinggir air terjun atau di pinggir sungai atau di hutan, itu kan rasanya seger Bapak Ibu. Nah, karena udaranya mengandung yang namanya ion negatif Bapak Ibu. Nah, ion negatif ini disebut sebagai vitamin udara karena dia memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan Bapak Ibu. Nah, ion negatif ini fungsinya banyak ya. Jadi contoh mengatasi depresi, orang-orang yang stres, ya. Kemudian memperbaiki pola tidur, ya. Kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan meningkatkan metabolisme. Dan ion negatif ini juga bisa membantu mencegah masuknya virus, Bapak Ibu. Bakteri, ya. Dia akan menonaktifkan ya dan dia akan menghancurkan di udara, ya, sebelum masuk sampai ke hidung kita atau saluran pernafasan kita, Bapak Ibu. Ya, dengan adanya alat yang namanya ion shield ini. Ya, dia akan melindungi dalam radius 1,5 meter di sekitar kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin kita habis dari Guangzhou ya. Kita lihat sendiri ke pabriknya yang memproduksi adalah MLS ya. Ini sebuah pabrik yang sangat besar sekali Bapak Ibu ya. Saya nggak akan bahas mengenai pabriknya, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa pabrik MLS ini adalah sebuah pabrik yang punya sistem penelitian kesehatan yang diakui oleh banyak sekali universitas-universitas ya dan laboratorium yang ada di China, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Banyak sekali research atau penelitian-penelitian ilmiah, paten-patennya, sertifikasinya ya dari pabrik MLS ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga para pakarnya Bapak Ibu ya.
Anda bisa lihat ya dari universitas di Beijing, dari Songshan dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang memberikan pernyataan ya waktu itu seorang dokter spesialis paru, Bapak Ibu. Ya, ini Dokter Song Nanshan ini seorang dokter spesialis paru yang sangat terkenal di China, Bapak Ibu. Ya. Oke ya. Nah, oke, jadi kita lihat apa saja sih sebenarnya fungsi ion negatif yang ada di ion shield ini. Ya, satu, dia bisa membunuh bakteri dan virus itu sampai di atas 99,96%, Bapak Ibu. Ya, kemudian mengurangi sedimen dan partikel yang membahayakan tubuh itu di atas 98% ya, kayak logam berat yang ada di udara ya, membuang gas-gas berbahaya di atas 86%. Ya, menjernihkan udara ya, menyeimbangkan dan mengatur kesehatan untuk mendapatkan umur panjang ya. Kemudian mengisi kembali ion negatif ya di atas 199 juta ya. Oke. Nah, ini ya ion cell. Jadi ini seperti pendant ya atau kalung yang kita pakai Bapak Ibu ya. Keren ya bentuknya dan ini cukup kecil, cukup simple ya, ringan dan juga modis Bapak Ibu ya. Dan ini cukup dicas ya, dicas kurang lebih selama 9 jam ya. Oke. Nah, ini sudah ada penelitian dari Guangdong Detection Center of Microbiology. Jadi sudah dites ya bahwa ion negatif yang dikeluarkan oleh ion cell kita itu sebanyak 60 juta Bapak Ibu. Ya. Jadi ini untuk menyegarkan udara di sekitar kita ya, walaupun kecil gini nih Bapak Ibu ya. Aman, tanpa muatan statis, pengisian daya magnetik saklar dengan sekali klik ya, dia akan keluar ion oksigen negatifnya. Ya, kecil, ringan, masa pakai baterainya lama, mengeluarkan ion negatif, mengatur keseimbangan tubuh ya, menetralkan radikal bebas ya, meningkatkan sistem fungsi tubuh. Nah, pemurnian asap rokok. Jadi kalau kita lihat demonya Bapak Ibu ya, asap rokok yang dimasukkan gelas kemudian dimasukkan ion shield ini, asap rokoknya akan hilang. Bukan diserap ya Bapak Ibu, tapi partikelnya dipecah Bapak Ibu. Ya, menghilangkan formaldehid, menghilangkan bau-bau tidak sedap. Ya, dan fungsinya sebagai desinfeksi antibakteri ya, dan juga untuk sedimentasi debu ya. Oke. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, gimana cara prinsip pemurnian ion negatifnya? Jadi dia menggunakan sistem sikat karbon bawaan untuk melepaskan ion negatif ke udara. Ya, ion negatif yang dipancarkan menempel pada molekul udara dan partikel kotor di udara akan memberikan elektron negatif. Elektron negatif ini saling menolak dan menjauh dari rentan pernafasan. Ini melindungi udara sehat sehingga tertarik ke elektron positif dan partikel besar tenggelam ke tanah karena gravitasi dan tidak masuk ke paru-paru. Makanya Bapak Ibu kalau Anda lihat ya demonya ion ion shield ini, kalau Anda pengen demo yang bagus, itu dimasukkan ke gelas, asap rokok dimasukkan, ion shield dimasukkan, kemudian di bawahnya dikasih tisu. Nah, tisu itu nanti setelah asapnya hilang, Bapak Ibu ya, tisunya itu akan berwarna kekuningan. Ya, warnanya kuning di tisunya. Ya, karena partikel besarnya itu akan jatuh ke tanah. Ya. Oke, ini banyak para ahli kesehatan ya, para ilmuwan yang membahas tentang ion negatif ya. Nah, untuk memastikan kesehatan tubuh, hiruplah ion negatif ini sebanyak 13 juta Bapak Ibu per harinya. Ya. Nah, kalau di hutan nih, ini contoh ya, contoh ya pengukuran kadar ion negatif nih. Contoh di hutan dan air terjun itu 10.000 sampai 20.000 ion negatif per sentimeter kubik. Ya, di mana kalau kita rutin ya, itu memiliki efek untuk penyembuhan alami ya. 1.000 sampai 5.000 itu meningkatkan daya kekebalan
ya, untuk imunitas atau antibakteri. Ya, kalau area hijau di jalan cuma sekitar 200 sampai 400 itu hanya untuk meningkatkan kesehatan fisik. Kalau di kantor itu cuma sekitar 40 sampai 50 per sentimeter kubik, Bapak Ibu. Ini justru menginduksi gangguan fisik, sakit kepala, insomnia dan lain sebagainya. Tapi untungnya kantor kita banyak alat-alat yang mengandung ion negatif ya. Nah, jadi Anda kalau sering-sering main ke kantor itu justru jadi sehat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih manfaat ion negatif ini? Satu, untuk pemurnian darah. Jelas ya, karena partikel-partikel logam berat yang ada di udara nggak jadi tuh masuk ke udara. Justru dia akan dipadatkan, akan jatuh karena efek gravitasi tadi, Bapak Ibu. Ya, sebagai penyeimbang pH di dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, ya, antioksidan, menguatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi sakit kepala dan kecemasan, mencegah arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah jantung, ya. Kemudian mengatasi insomnia bagi Anda yang susah tidur dan menyeimbangkan sistem saraf otonom. Jadi fungsinya banyak, Bapak. Ya, jadi ion negatif ion shield ini ya sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dari kita anak-anak sampai kita manula, Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi ion shield ini sangat berguna untuk melindungi diri kita dan anggota keluarga kita. Ya, itu ion shield ya. Jadi malam hari ini kita membahas tentang ion negatif yang ada di ion shield, Bapak Ibu. Ya. Oke, pertanyaannya, ion shield apakah ada masa expirednya, Bapak Ibu? Ini kan dicas ya, dia akan mengeluarkan ion negatif. Jadi dia merubah partikel udara sebenarnya. Ya. Nah, ini saya katakan tidak ada tetap ada masa expirednya, tetap ada, tetapi lama, Bapak Ibu. Ya, cuman kalau ditanya untuk ion shield berapa tahun, saya pikir ini dibuat pasti lebih dari 5 tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, sebenarnya expirednya bukan ketika dia tidak bisa lagi memproduksi ion negatifnya, bukan. Cuman karena ada partikel ya kelistrikannya kalau saya katakan, Bapak Ibu. Ya, karena kelistrikannya ini nanti yang akan menghasilkan ion negatif lah. Ya, jadi kayak baterai handphone gitu ya. Suatu saat kan bisa expired juga gitu. Tapi pasti lama, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu jawaban saya. Oke. Ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Sebenarnya saya ada satu materi lagi, tapi saya pikir saya simpan untuk next week, Bapak Ibu ya, untuk minggu depan, karena saya lihat ini sudah 1 jam, sudah jam 9 juga. Ya, saya akan mulai jawab pertanyaan sebelum nanti yang jawab pertanyaan secara online. Saya menerapi banyak orang stroke, diabetes, pengapuran, dan lain sebagainya. Apakah benar bisa berbalik ke saya rasa yang mereka derita seperti linu, sakit di badan, dan sebagainya? Sebenarnya nggak bisa ya Pak, kalau saya katakan. Kalau untuk berbalik sakitnya itu masa kalau kita stroke terus kita nerapi orang stroke terus stroke-nya kembali ke kita kan nggak mungkin Pak. Ya, jadi yang penting kita ngeblownya itu caranya aja sesuai SOP lah kalau saya katakan. Ya, kalau berbalik saya pikir enggak ya, nggak ada teorinya, nggak ada yang seperti itu. Ya, saya mau tanya, kalau pakaian ion shield dipakai di dalam kerudung, justru ion shield ini harus dipakai di luar tubuh ya Bapak Ibu, karena kan dia akan merubah partikel udara di sekitar kita dalam radius sekitar 1,5 meter. Ya, jadi kalau dipakainya di dalam baju atau di dalam kerudung malah nggak efektif, percuma gitu loh. Ya, sayang-sayang ya. Dan sebenarnya kita punya satu lagi ya, tapi next week akan saya bahas. Kita punya kacamata ini, ion spec ini Bapak Ibu. Namanya aja ion spec ya, NV spec sorry. Ya, ini mengandung ion negatif juga di frame-nya. Ya, kalau kacanya ada anti blue light, tapi di frame-nya ini ada ion negatifnya juga Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi alat-alat yang disediakan oleh PRIVE ini banyak yang mengandung ion negatif yang bisa melindungi tubuh kita terpapar dari segala jenis
radiasi, ya, dan juga virus, kuman, dan bakteri. Dok, habis diterapi kenapa nggak boleh makan sayuran mentah? Ini teori dari siapa ya, Pak? Saya malah belum pernah dengar nih kalau habis diterapi nggak boleh makan sayuran mentah. Ya, terus terang saya baru dengar nih Pak malam hari ini karena nggak ada teorinya hubungan antara terahertz dengan sayuran mentah tuh nggak ada. Ya, oke, saya akan buka lagi 5 pertanyaan buat Anda yang apa namanya, yang mau on cam, ya, mau membuka kameranya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Tunjuk tangan gimana ya? Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nanya, nyalakan kamera, matikan langsung di ini ya Bu, Pak, videonya, audionya juga dihidupkan. Silakan. Dari siapa ini Bu? Tapi yang belum bertanya tadi ya Pak ya, Ya, jangan bertanya ya. Ibu Hafidz ya. Iya. Silakan Bu Hafidz, silakan. Langsung saja. Ini mau tanya, saya mau menerapi pasien itu Dengan siapa ini Pak? Maaf. Saya Hafid dari Jombang, Jawa Timur. Hafidz ya, silakan Pak. Iya. Saya menerapi pasien yang di lehernya ini kayak sarafnya itu tidak bisa untuk minum, terus makan juga tercecer-cecer, terus keluar air liurnya terus. Saya sudah terapi SOP jelas 10 titik itu, kemudian saya fokuskan di sini. Itu sudah 7 kali, tapi belum ada hasil yang signifikan, Dok. Nah, itu bagaimana triknya untuk lebih efektif dan efisien? Terima kasih. Oke, itu 7 kali itu dalam waktu berapa hari, Pak? 7 hari. Sehari sekali? Sehari sekali, ya. Pagi. Kurang, setelah Pak. Sarapan gitu. Sehari 2 kali, efek nanti kita lihat setelah 3 minggu sampai 4 minggu, Pak. Oh, gitu ya. Ya, 7 kali masih belum, Pak. 7 kali masih belum. Masih belum. Jadi Kalau itu bisa masih sehari 3 kali ngiler jauh terus lebih. gitu, Dok. Iya, nanti itu akan berkurang, Pak, air liurnya. Saya pernah ketemu kasus yang sama juga soalnya. Oh, gitu ya. Ya, Iya. makanya saran kita lebih baik orang tersebut punya sendiri terapi sendiri, Pak. Siap, ya. Oke, terima kasih, Dokter. Sama-sama, Pak. Ya, mari. Ada lagi, Pak? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan buka kamera. Oke. Mungkin Bapak nanya, mereka udah selesai bertanya ya Pak. Bapak udah jawab semua mungkin. Ini masih ada pertanyaan. Ada pen di kaki, boleh pakai violet. Selama orangnya merasa nyaman, boleh. Tapi kalau orangnya merasa nggak nyaman, ya dihentikan. Atau kekuatannya hanya kecil saja. Jangan terlalu tinggi. Terus apakah benar kalau kita ngeblok orang nggak pakai masker bisa berpengaruh dengan... Nggak ada hubungannya, Pak. Ya, kita ngeblok aja udah nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah dengan pernafasan kita, nggak apa-apa. Oh, Bu ya, sorry ya, Ibu Vivi nih. Ya. Di Pamulang, Pak. Oke. Oke, saya pikir cukup, Pak Andreas, Pak Iqbal. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan. Ini sudah banyak yang saya jawab di chat soalnya. Nah ini Pak, ada Pak mau nanya nih Pak, Bapak Zahra. Oke, apakah pakai onsel hanya dipakai saat aktivitas di luar rumah atau bisa dipakai? Bisa Pak, dipakai saat tidur juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai ketinggian aja Pak. Ya, boleh dipakai. Kemudian ini bagaimana menerapi
pasien yang pakai ring, lebih aman pakai blower yang pro, yang dingin. Ya, tetap terapinya sesuai SOP ya. Dan nanti juga diperbanyak terapi di bagian punggung sebelah kiri ya. Kalau blow yang lagi kena asam urat berapa lama blownya? Blownya sih tetap ya sesuai standar. Jadi sekali kita melakukan proses SOP itu kan kurang lebih setengah jam ya. Ya selama itulah tinggal nanti bagian yang terkena asam urat sedikit ditambah ya 5 sampai 10 menit lah. Yang bagian-bagian yang nyeri. Tetapi saran saya kalau orang ini kena asam urat, apalagi yang diserang persendian di area sekitar kaki, alangkah lebih bagus kalau dia rutin menggunakan Bayo atau Biolite. Ya, dan juga minum air yang di blow. Kemudian frozen shoulder sebaiknya berapa kali terapi per hari karena sudah seminggu sekali. Ya iyalah, seminggu sekali ya masih kesakitan, harus tiap hari Bapak Ibu. Ya, nggak bisa ini cuma seminggu sekali. Ya, terapi dengan terasi itu setiap hari. Ya, apalagi kalau sudah ada indikasi mengarah ke penyakit tertentu. Oke, diabetes di blow dari 240 langsung turun jadi 130, berarti oke ya. Tapi badan lemas, solusinya bagaimana? Solusinya habis itu disuruh minum air putih yang di blow ya. Terus disuruh istirahat dulu ya. Kalau misalkan masih sangat lemas sekali, dikasih minum teh hangat manis juga nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya. Pakai iron shield, gelang, kacamata bersamaan boleh, sangat boleh sekali ya, kurang sama jam tangannya nanti. Ya, saya pun sehari-hari juga pakai iron shield-nya, saya pakai gelangnya, saya pakai kacamatanya juga ya. Pakai alat blowernya juga Pak ya? Apakah ada alat untuk mengukur kadar ion negatif? Ada ya, karena kadang di lapangan kita menjumpai orang-orang yang kritis ya. Ada Pak untuk mengukur kadar ion negatifnya. Bapak Betul, ada, silakan Pak. buka di toko hijau nanti ya alat untuk mengukur kadar ion negatif atau mengukur kadar anion ya. Di Karena kantor ada Pak Sudi. tidak menyediakan alatnya ya. Kita jualnya ion negatifnya bukan alat untuk mengukur kadarnya ya. Iya. Nah, apakah ada titik terapi khusus supaya darah tidak kental? Sesuai SOP aja ya, dan minum air yang di blow. Yang penting rutin, nanti kan otomatis darahnya juga tidak mengental. Seperti tadi ya, sudah ada kasus ya, yang rutin di blow, rutin minum air yang di air yang di blow itu darahnya akhirnya membaik, tidak kental lagi. Untuk yang pernah herpes, sekarang lagi muncul bintik-bintik kecil sedikit, bagusnya diterapi berapa kali. Bintik-bintik kecilnya karena apa dulu nih? Ini kan masalahnya lebih ke penyakit kulit. Jadi tolong konsultasi ke dokter kulitnya saja dulu ya. Bukan berarti kalau tipe pernah herpes tiba-tiba muncul bintik kecil di terapi langsung hilang. Nah, kalau penyakitnya berbeda bukan herpes ya nggak akan hilang gitu loh. Bahkan even itu herpes pun ya tetap harus diobati dengan obat ya. Kalau malam maksimal jam berapa untuk terapi? Silahkan Pak, bebas ya. Mau jam 24, kalau ada jam 25 juga boleh. Ya, silahkan. Pokoknya sebelum tidur terapi ya. Lucu-lucu nih Pak pertanyaannya. Violet bisa mengencerkan darah? Bisa. Ya, bisa. Kalau tanya bisa nggak bisa, bisa. Ya, kemarin sudah saya jelasin mekanismenya. Trigger finger, bagaimana cara membeloknya, Dok? Nah, sebenarnya sama, trigger finger, frozen shoulder, ini prinsipnya sama, diperbanyak di area yang jarinya susah digerakkan tersebut. Ya, nah sama satu lagi kalau trigger finger ataupun frozen shoulder, ya itu air yang di blow bisa dioleskan ke daerah yang nyeri. Ya, kemudian sedikit dipijat-pijat. Ya, oke, tangan saya kebas, kesemutan udah 10 tahun, udah diterapi selama 3 bulan. Apakah saya harus ke dokter juga? Nah, tentu kita harus tahu penyebab kebasnya apa. Ya, apakah ada sumbatan di pembuluh darah? Apakah ada diabetes? Banyak sekali penyebab-penyebab kesemutan. Nah, apalagi ini sudah 10 tahun diterapi selama 3 bulan. Mungkin ada kejepit di bagian saraf tertentu atau di bagian pembuluh darah tertentu. Makanya perlu tetap konsultasi ke dokter. Ya, nanti akan diperiksa lebih lanjut penyebab kesemutannya apa. Ya, apalagi kalau sudah diterapi 3 bulan kok nggak ada perbaikan. Nah, ini berarti ada masalah tertentu. Ya, atau mungkin pembuluh darahnya terjepit di otot, di bagian otot atau apa, kita masih harus perlu tahu juga. Begitu. Ya. Oke, sudah cukup Pak Iqbal dan Pak Andreas. Ya, sudah saya jawab semua pertanyaannya.
Baik, dokter, terima kasih. Oke, baik. Silakan ditutup Pak Iqbal. Mungkin kita sudah selesai ya. Ya Pak Dokter ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Dokter? Mungkin Ya, mungkin sedikit terakhir dari saya, Bapak Ibu. Eh, Malam hari ini kita sudah sama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Saya pun banyak belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, pesan saya adalah lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, Bapak Ibu. Ya, karena eh, saat ini kita tahu ya jenis penyakit itu banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Dan ketika penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak pernah tahu kapan dia akan masuk, lebih tepatnya kapan. Contoh, saya sering memberikan contoh. Orang kena stroke, Bapak Ibu. Hari ini sehat, ya. Sorry, kemarin sehat. Hari ini tiba-tiba bisa hemiparesis, lumpuh separuh badan, ya, pusing, mual, ya kan, bibirnya mencong sebelah, nggak bisa ngomong, ya, dan semua itu terjadinya tiba-tiba, Bapak Ibu. Nah, makanya PrEP ini punya alat yang sebenarnya lebih untuk memaintenance atau mencegah sebelum penyakit-penyakit tersebut ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan, orang itu kalau sudah kena sakit, dia pasti dokter vonis, Pak, Bapak kena gula, kakinya harus diamputasi. Mau nggak mau kakinya diamputasi nggak, Bapak Ibu? Otomatis. Betul kan? Sudah kakinya hilang, kesakitan, disuruh bayar lagi, dan mau. Bener ya? Nah, mau gimana? Kakinya udah busuk, Bapak Ibu. Bener nggak kalau kasusnya diabetes? Ya, itu Anda mau punya uang puluhan ratusan juta, ya kakinya tetap hilang kalau udah busuk, Bapak Ibu. Ya, apalagi orang stroke, dokternya ngomong ini harus pengobatan, Pak. Pengobatannya bisa 200 sampai 300 juta. Harus pasang ring, Pak. Sekali pasang ring Anda tahu ya, BPJS pun ya tetap, apakah Anda mau dipasang ring gitu loh, Bapak Ibu, pertanyaannya. Ya, makanya jauh lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ya, makanya Anda punya alat-alat yang disediakan oleh PrEP ini kan membantu sekali. Ya, saya sering sekali Bapak Ibu di lapangan ketika orang melihat efeknya, wah bagus Pak, tapi kemudian mereka mengatakan, wah kok harganya premium ya, harganya lumayan katanya. Betul Bapak Ibu, ya saya katakan. Tapi akan jauh lebih mahal kalau Anda sudah telat, sudah kena penyakitnya. Biaya yang Anda keluarkan itu nggak sebanding Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang. Ya, harga obat-obat ini naiknya gila-gilaan Bapak Ibu. Harga perawatan di rumah sakit naiknya gila-gilaan. Dan itu nggak murah. Ya, ya kecuali Anda mau BPJS, mau nunggu antrian kamar dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau saya mending nggak usah sakit. Dengan cara apa? Ya kita pakai secara rutin ya alat-alat dari PrEP ini Bapak Ibu. Ya kita cegah tubuh kita. Ya apalagi Anda yang sudah member gitu loh. Nggak lucu ya, Anda sudah member, Anda promosikan alatnya PrEP, tapi Iron Shield aja Anda nggak punya gitu. Anda nggak pakai. Ya kan? Lucu kan gitu loh. Nah, nanti kita lihat di JTS ini ya, Pak Andreas, Pak Iqbal ya. Nah, di JTS ini nanti yang ngakunya member harusnya sudah pada punya dan pakai Ensil gitu. Setuju ya, Pak ya? Nah, karena ini lucu Pak. penting Bapak Ibu. Ya untuk siapa sih? Untuk Anda sendiri, bukan untuk kita. Ya. Untuk Anda, untuk kesehatan tubuh Anda sendiri, untuk melindungi Anda dari virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya malam hari ini ya. Ini kok saya lihat chatnya masih banyak. Ada satu tuh dok, wanita stroke, tangan kanan dan kaki kanan lemas. Apakah masih sembuh Nah, bila bisa. di-blow? Yang penting telaten Bapak Ibu ya. Yang penting rutin ya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Anda semua tetap sehat Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak Pak Dr. Subi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi tadi Dr. Subi sudah memberikan kita kunci untuk bagaimana menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu, alat-alat PrEP ini kan sangat luar biasa bagus ya. Bapak Ibu mau dapetin gratis nggak? Pasti mau kan? Caranya gimana? Sambil jalankan bisnisnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, salah satu media paling paling ampuh ya, paling dahsyat itu Bapak Ibu ajak banyak orang ke acara JTS, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya reminder sekali lagi bahwa hari Minggu besok kita semua warga PrEP punya acara besar, acara perdana JTS Journey to Success ya. Hari Minggu tanggal 16 Februari.
Harga tiket 200.000 itu terakhir hari Jumat ya Bapak Ibu. Setelah itu harga akan naik di Sabtu dan Minggu menjadi 250.000. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sudah pegang tiketnya, dan jika Bapak Ibu sudah pegang pastikan tidak sendirian. Tadi bisa dilihat dari dari Jombang 14 orang, dari Solo 20 orang. Betul ya Bu Irda 30 orang. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk tambah lagi, ajak banyak orang ke acara CTS. Oke, itu aja dari saya Pak Andreas. Terima kasih Pak. Saya Andreas dan di situ ada Pak Iqbal. Oke. Kami berdua mengucapkan selamat malam, terima kasih, dan assalamualaikum untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Sampai jumpa lagi di acara Zoom selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak.